Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pemateri pertama akan membahas masalah pengertian politik. Sebelum saya akan memaparkan pengertian politik, saya akan memaparkan apa itu politik dan apa itu hukum. Politik secara bahasa yaitu terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda yang dimana yaitu reh politik. Reh politik ini terdiri dari bentukan dua kata yaitu reh dan politik. Politik juga berasal dari bahasa Arab yaitu siasat, yang jamaknya siasat, dan dimana politik itu juga berasal dari bahasa Inggris yaitu politik yang berarti cerdik dan bijaksana. Secara terminologi, politik yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem politik tersebut. Baik, di sini juga saya akan membahas masalah hukum. Pengertian hukum itu berasal dari bahasa Arab juga, yaitu al-hukmun, yang dimana jamaknya itu adalah ahkam. Ahkam itu artinya putusan. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu juga suatu aturan yang bersifat memaksa, dan apabila kita melanggarnya kita akan dikenakan sanksi. Sebuah aturan atau hukum dibuatkan untuk menciptakan suatu ketertiban yang ada. Baik, di sini saya akan membahas pengertian politik langsung. Pengertian politik menurut Mahmud MD mentarikkan bahwa politik hukum itu adalah sebagai legal polisi atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum yang baru maupun hukum yang lama, dalam tujuan mencapai tujuan negara. Dimana juga pengertian politik menurut Padmo Harjono bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Yang kedua yaitu menurut Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang konfigurasi politik. Orde Baru adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk menamai suatu tatanan pemerintah negara atau rezim politik Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga Mei 1998. Istilah ini muncul untuk membedakan dengan rezim politik sebelumnya. Secara garis besar, masa Orde Baru dibagi ke dalam dua periode masa, yaitu masa permulaan Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1971 dan masa Orde Baru sesudah pemilu 1971 21 Mei 1998. Baik, yang pertama yaitu tragedi nasional G30 SPKI. Seperti kita ketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik, tetapi memilih jalan radikal dengan melakukan serangan-serangan yang sangat agresif terhadap pihak yang dianggap musuh, terutama umat Islam dan Angkatan Darat. Tidak heran G30 SPKI yang gagal itu harus mengayunkan PKI yang menjatuhkan Soekarno. Tidak dapat dibendung karena kekuatan-kekuatan anti PKI dan anti Soekarno memang sudah menunggu-nunggu untuk itu. Krisis politik yang cukup berat ditandai oleh berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas yang lemah pada zaman demokrasi terpimpin yang semuanya didukung oleh Angkatan Darat. Akhirnya Soekarno mengeluarkan surat pemerintah 11 Maret atau Super Smart pada tahun 1966 yang menunjukkan kepada Soeharno untuk yang pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk
terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin, presiden, panglima tertinggi, pimpinan besar revolusi Mandaratis MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, upaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti disebut di atas. Surat pemerintah tersebut telah menjamin alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat pemerintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi. Dengan membubarkan itu, maka habislah permainan PKI sebagai partai dari peta politik di Indonesia, sehingga tidak ada lagi ancaman manifest dari partai ini. Setelah PKI dibubarkan, tiba gilirannya pengambilan tindakan terhadap tokoh-tokoh PKI dan pendukung Soekarno dari berbagai lembaga. Pengumuman presiden dan ditandatangani Letjen Soekarno pada tanggal 18 Maret 1966 berisi pengamanan terhadap beberapa menteri kabinet Dwi Kora yang dianggap ada indikasi terlibat dalam G30 SPKI. Di samping dilakukan terhadap orang-orang pendukung PKI atau Soekarno di kabinet, penindakan itu dilakukan pula terhadap mereka yang ada di birokrasi ABRI dan DPR. Presiden Soekarno sendiri praktis hingga kekuasaan setelah mengeluarkan Persemar, kendati secara resmi masih menjabat presiden dalam status presiden konstitusional. Setelah PKI dibubarkan, Soekarno kehilangan pendukung yang selama ini diandalkan, tetapi ia masih belum mau menyerah dan mencoba menggerakkan para pendukungnya dari kalangan Angkatan Laut dan PNI untuk menentang pemerintah Soeharto, sehingga sempat menimbulkan perang kecil-kecil. Tetapi Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto dengan cermat hati-hati, namun tegas berhasil mengatasi itu semua. Demikianlah G30 SPKI telah mengantarkan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto untuk tampil di pentas politik Indonesia secara lebih intimidatif. Kekuasaan dan peran politik Soekarno dan PKI yang dulu menjadi saingan Angkatan Darat berakhir sama sekali sejak tampilnya Soeharto mengambil over atau atas mandat kekuasaan pemerintah dan tangan Soekarno. Selanjutnya era demokrasi dipimpin yang didominasi oleh Soekarno atau dengan saingan dari PKI dan AD. Disebut sebagai era Orde Lama yang dilawan dengan era setelah tampilnya Soeharto sebagai pucuk pimpinan nasional yang disebut dengan Orde Baru. Sekian dari materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu Orde Baru. Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Pada umumnya diterima kesepakatan bahwa awal kelahiran Orde Baru adalah saat diterimanya Super Semar dari Soekarno oleh Soeharto yang kemudian si penerima dalam waktu yang sangat cepat membubarkan PKI. Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru sebagaimana dirumuskan dalam Seminar 2 Angkatan Darat. Adapun butir-butir yang dilahirkan oleh Seminar 2 Angkatan Darat, yaitu yang pertama, musuh utama Orde Baru adalah PKI atau pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama. Yang kedua yaitu Orde Baru adalah suatu sikap mental. Yang ketiga yaitu tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik. Yang selanjutnya yang keempat adalah Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu militer sebagai pemeran utama. Seperti telah dikemukakan pada awal bab ini, putusannya tarik menarik antara tiga kekuatan pada era demokratis pemimpin. Setelah G30S atau PKI menyebabkan Soekarno dan PKI terlempar dari pentas politik nasional, yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Tampilan militer di pentas politik kali ini bukanlah untuk pertama kali, sebab sebelum di militer memang sudah terlibat dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi menyusun diluncurkannya konsep dui fungsi ABRI. Yang selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Di atas sudah dikemukakan bahwa dari seminar 2 Angkatan Darat mengenai Orde Baru, ada 3 kata atau istilah kunci yang kelak menjadi dasar dan pengantar Orde Baru menjadi konfigurasi politik tertentu, yaitu konsolidasi ekonomi, pemimpin pemerintahan yang kuat, dan susunan yang stabil. Hubungan ketiga kata atau istilah kunci ini dapat dijelaskan demikian: Orde Baru harus melakukan pembangunan atau konsolidasi ekonomi yang porak-poranda sebagai peninggalan era sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi itu, maka stabilitas nasional atau susunan yang stabil menjadi persyaratan utama, dan untuk menjamin stabilitas itu dituntut hadirnya pemerintahan yang kuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang kelima, stabilitas dan integrasi nasional, yaitu pada awal kehadiran Orde Baru baru melalui langkah pemerintahan dengan langgam liberal, Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia yang dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi kenyataan langgam liber tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintahan mencari format baru politik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang sudah pergolongan politik yang di Indonesia ditandai oleh banyaknya gerakan disintegratif, sehingga pembangunan stabilitas nasional akan sulit tanpa disadarkan integrasi nasional yang mantap. Integrasi nasional yang sering dipakai dalam arti sama dengan istilah pembangunan dan kesatuan bangsa menjadi sasaran pembangunan yang harus dicapai berapapun biayanya. Yang selanjutnya dapat pula diartikan bahwa integrasi bangsa merupakan kemampuan pemerintahan yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaan di seluruh wilayah. Ada beberapa definisi yang dicatat dan demokrasi oleh Myron Weiner mengenai integrasi yang dicatatkan. Ada beberapa tipe, yaitu: 1. Integrasi mungkin menunjukkan pada proses menyatukan sebagai kelompok budaya dan sosial yang satu kesatuan wilayah. Dan pada keintegrasi nasional, di sini integrasi bangsa menunjukkan pada masalah pembangunan rasa kesebangsaan, cara menghapus kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit. Kedua, integrasi dapat pula menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit atau wilayah-wilayah politik yang lebih kecil, yang mungkin
beranggotaan atau kelompok budaya atau sosial tertentu. 3. Integrasi dapat menunjukkan pada budaya menghubungkan pemerintahan dengan yang diperintah, yakni menjembatani gaya antara elit dan masa yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan mencolok dalam aspirasi dan nilai-nilai mereka. Yang keenam, langkah menuju negara kuat. Tekad untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang kontinuitas hanya bisa dijamin oleh stabilitas dan kokohnya integrasi. Telah menunjukkan Orde Baru mengambil langkah politis yang akhirnya menampilkan Orde Baru sampai sebagai negara kuat. Pada mulanya Orde Baru memang melalui langkahnya dengan langgam liberal sehingga pikiran-pikiran kritis dapat ditenggang secara demokratis. Jadi pada awalnya Orde Baru langgam otoriter diganti langgam liberal. Yang ketujuh, pemilu dan komposisi DPR. Menurut TAP MPRS nomor X1 atau MPRS atau 1966, seharusnya pemilu dilaksanakan pada tahun 1968, akan tetapi sekarang pengumuman antara pemerintahan dan partai-partai dalam pembicaraan rancangan antara pemerintahan dan partai-partai dalam pembicaraan rancangan undang-undang pemilu dan komposisi DPR, maka undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan dapat waktu sehingga pemilu ditunda sampai bulan Juli 1971. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saya akan menyampaikan yang ke-8, hemaskulasi prapol. Nah, kericuhan dalam pembahasan RUU yang mengantarkan penundaan pemilu yang seharusnya diselenggarakan tahun 1968 itu disertai dengan emaskulasi yang sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan bertarung dalam pemilu. Nah, pengembangan ini sejalan dengan sikap ABRI yang menyetujui penyelenggaraan pemilu, tetapi dengan jaminan bahwa kekuatan Orde Baru harus menang. Artinya, karena secara konstitusional pemerintah tak bisa mengerjakan, maka pemilu harus tetap melaksanakan, tetapi kekuatan Orde Baru harus menang. Karena itu, di samping menggarap undang-undang pemilu yang dapat memberikan jaminan atas dominasi kekuatan pemerintah, maka partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari pemilu. Yang selanjutnya, yang ke-9, menguatkan Golkar. Menghadapi pemilu 1971, selain menggarap undang-undang pemilu dan melakukan emaskulasi terhadap partai-partai besar, pemerintah juga membangun partai sendiri, yaitu golongan karya atau biasa kita sebut Golkar. Sejak awal Orde Baru, Golkar sudah didesain serapi mungkin untuk menjadi partai pemerintah yang memegang proyek yang diproyeksikan menjadi tangan sipil Angkatan Darat dalam pemilu, yang disebut sekret bersama Sekber. Golkar adalah tangan sipil Angkatan Darat yang dulu berhasil secara efektif mengimbangi PKI. Yang selanjutnya yaitu upaya memberikan identifikasi. Harold Crow menilai bahwa kemenangan Golkar yang luar biasa pada pemilu 1971 telah mengurangi kemampuan oposisi terhadap pemerintah di kalangan organisasi-organisasi sipil. Kemenangan itu selanjutnya telah mengantarkan Golkar menjadi partai hegemonik yang kemudian bersama ABRI menjadi dirinya sebagai tumpuan utama pemerintah untuk mendominasi semua proses politik. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.